Deal. Jadi kan besok kita ke perpustakaan. Besok pagi kan? Atau mau jam berapa? Deal. Oh, deal. Hai. Hai. Iya, kok jadi besok ya? Jadi besok. Iya ya, nanti aku kabarin lebih lanjut lagi deh jamnya. Oke. Kenapa? Kok lesu? Tumben. Biasanya kan dirimu full energi menggebu-gebu, itulah ya. Gitu dong, ketawa. Kenapa dah lesu tadi? Cerita dong. Siap nih kuping aku mendengarkan cerita-ceritamu. Aman kan nih, tapi Aman. jujur lagi agak kecewa aja sih. Soalnya kemarin kan aku pergi nongkrong nih sama teman kuliah lama. Biasalah hangout. Terus ada nih satu orang. Dia lolos CPNS juga. Ya aku excited dong gitu loh, Ya kayak bagus dong, ya seneng. kan? Tapi ternyata dia keceplosan dengan sombongnya. Dia bilang kayak, iya lolos, kebetulan banget sih om aku katanya kepala suku dinas, dan dia ditempatinnya tuh ya sama di kita, di lokasinya tuh daerah yang sama, tapi aku nggak tahu sih dia masuknya di mana karena emang belum kayak, gimana ya, kamu tahu kan seberapa susahnya aku untuk CPNS nih. Aku balik malam lah, udah gitu lanjut belajar segala macem. Ya lolos sih lolos, tapi ya nggak adil. Ya aku tahu kok, itu pasti nggak adil. Tapi ya gimana ya, Dil? Praktik kayak gitu tuh udah sering banget nggak sih kita jumpain, dan malah sekarang nimpa kamu. Iya lagi. Itu ya ampun, terlalu tumbuh subur nggak sih di Indonesia Raya ini? Seharusnya ya ditindaklanjuti, cuman ya gimana ya, mau di negeri mau di swasta semuanya ada, ya kan? Iya, ya ampun, kayak perekrutan kepegawaian kayak gini aja dikit-dikit curang, apalagi di dalamnya ya. Jujur aja nih ya, Dil, aku tuh kecewa banget tau sama apa yang terjadi. Nih ya, padahal seharusnya kan rekrutmen pegawai itu mengedepankan prinsip merit system ya, yang dimana perekrutan dan juga penempatan pegawai instansi pemerintah itu tuh mengedepankan uh, ataupun didasarkan pada kompetensi, kinerja, integritas, bukan koneksi. Terus juga nih, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga menjelaskan bahwa pembahasan yang salah satunya itu merupakan merit system, di mana merit system itu merupakan penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Dan pejabat yang berwenang juga wajib melaksanakan sistem merit dalam pelaksanaan kewenangannya. Praktik nepotisme gitu tuh sering banget kan kita jumpain. Jadi tuh pemerintah seharusnya tuh lebih menanggapi masalah itu dengan serius. Jadi biar praktik KKN ini nggak terus menerus tumbuh subur di Indonesia, iya nggak sih? Nah, aku setuju banget sama apa yang kamu sampaikan tadi, Tal. Pejabat, khususnya pegawai ASN ini, memiliki kewajiban untuk menjaga profesionalisme dan netralisme dan juga melaksanakan nilai-nilai dasar seperti kode etik dan kedisiplinan. Mereka-mereka yang telah melanggar, kayak di kasus tersebut tadi nih ya, udah melanggar poin-poin ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Seharusnya mereka ini dikenakan pelanggaran kedisiplinan dan mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Iya kan? Itu tuh malah rugiin diri sendiri gak sih? Dan bahkan yang seharusnya pegawai itu yang berkompeten jadi malah tersingkir cuma gara-gara gak punya koneksi. Nah, apalagi nih yang lebih parah nih, mereka yang kita sebut titipan sering banget memiliki kompetensi yang tidak lebih baik daripada mereka-mereka yang di bawahnya, atau ya nggak sesuai deh sama apa yang mereka isi di jabatan tersebut. Jadi udah menghalangi mereka yang berkompetensi lebih, udah gitu jadinya merugikan kita juga. Karena apa? Pelayanan kepada masyarakat pun akhirnya lebih kurang, apa ya istilahnya, kurang memenuhi kebutuhan kita. Pelayanan menjadi lambat, kurang tepat, dan kepercayaan kita kepada instansi pun menjadi lebih trust issue banget sih kita, jujur ya. Ya harusnya ya merit system itu diterapin gak sih di Indonesia, yang bener-bener diterapkan gitu loh, biar ASN kita tuh
profesional, terus juga melayani publik, menjadi pelayan publik yang sesungguhnya, kayak gitu loh. Nah, Tal, ngomongin tentang profesionalisme ASN, kita juga nggak bisa lepas loh dari gimana cara kinerja pegawai ini dilakukan atau dikelola. Karena di merit system ini, mereka juga tidak berakhir di tahap rekrutmen aja, tetapi sampai ke pengolahan kinerja pegawai saat mereka sudah diterima atau bekerja. Oh, aku inget nih Dil. Jadi tuh ada kayak semacam proses tahapan gitu kan ya. Jadi kayak ada penetapan dan klarifikasi ekspektasi dari pimpinan ke pegawai. Nah, nanti pimpinan itu kasih feedback ke pegawai agar pegawai itu bisa mengembangkan kemampuannya. Terus juga nanti ada evaluasi kinerja pegawai. Nah, itu dia menarik banget tuh Dil. Kamu tahu nggak sih? Jadi tuh di sini itu ada penghargaan kepada pegawai berdasarkan kerjanya mereka. Jadi tuh itu bertujuan agar pegawai ini tuh punya motivasi buat kerja gitu. Nah, itu kamu tahu tentang pengolahan kinerja pegawai. Nah, dari situ udah kelihatan banget kan kalau merit system ini juga berakar dari bagaimana pengolahan kinerja pegawai ini dijalankan. Soalnya merit system dan juga pengolahan kinerja pegawai ini nggak bisa lepas. Mereka tuh saling membutuhkan dan merupakan faktor yang penting untuk membentuk ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Tapi nih ya, meskipun merit system tuh secara jelas banget dijelasin di undang-undang, penerapannya tuh masih belum semulus itu loh di lapangan. Jadi tuh ada instansi, ada banyak lah instansi yang ya belum sepenuhnya siap untuk menerapkannya dengan secara konsisten. Nah iya, aku juga sempet nih baca laporan hasil evaluasi dari KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengatakan bahwa masih banyak lembaga pemerintah yang belum memiliki data lengkap tentang kompetensi pegawainya. Jadi mereka tuh masih ditempatkan di posisi mereka itu belum subjektif itulah, belum sesuai dengan kualifikasi apa yang mereka miliki. Nah, bener banget. Bahkan tuh ada beberapa jabatan tertentu yang masih dititipin oleh orang-orang tertentu hanya karena faktor kedekatan aja, bukan karena kemampuan. Itu tuh yang bikin merit system susah banget buat ditegakkan di Indonesia. Nah, belum lagi nih ya, kita tuh masih ada budaya senioritas dan mereka tuh masih mementingin itu daripada kompetensi. Jadi, pegawai ataupun pejabat yang udah lama kerja lebih merasa apa ya, deserve untuk dipromosikan daripada mereka yang baru masuk tapi kompetensinya tuh pada lebih dari pejabat-pejabat yang udah lama tersebut. Kan sayang ya jadinya. Padahal di merit system nih, kita tahu sendiri lah ya, kita mentingin yang namanya kompetensi dan juga aktualisasi, bukan dari lamanya kerja. Nah, itu dia. Selain itu, pengawasan dan juga penegakan sanksi itu tuh belum sepenuhnya bertindak secara tegas. Misalnya, ada pelanggaran sistem merit yang dimana itu ada promosi yang gak transparan. Itu tuh kalau dilaporin, mereka cuma menganggap itu hal yang sepele dan bahkan gak ditanggapin lebih lanjut. Nah, kalau dibiarin lama-kelamaan nih ya, yang ada merit system itu cuma dijadikan formalitas, cuma sebatas tulisan di atas kertas kosong aja. Udah gitu masih banyak celah lagi. Makanya penting banget untuk setiap pimpinan yang ada di instansi itu tuh berkomitmen untuk menerapkan sistem tersebut. Karena ya sebagus apapun peraturan yang ada, sistem yang ada, kalau penerapannya gak secara integritas itu ya percuma aja. Nah, untungnya pemerintah tuh sekarang udah mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat merit system nih. Misalnya melalui peran KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang melakukan peran pengawasan dan juga penilaian terhadap instansi-instansi pemerintah. Iya nih, aku juga sempat baca laporan KSN tahun 2024. Katanya tuh mereka sudah melakukan penilaian sistem merit di ratusan instansi. Jadi tuh dari situ kita bisa ngelihat mana nih instansi yang sudah mulai konsisten menerapkan sistem merit, mana juga yang perlu berbenah. Nah, selain itu pemerintah juga udah mulai beralih nih ke digitalisasi manajemen ASN. Jadi kayak melalui kalau nggak salah namanya informasi dan juga SIASN deh. Betul. Nah, jadi itu kayak mulai dari rekrutmen, terus promosi dan juga evaluasi kinerja ini bisa dilakukan secara transparan dan integritas. Itu langkah yang bagus banget sih, karena sistem digital itu kita tuh bisa lah ngurangin potensi manipulasi data dan juga bikin prosesnya lebih objektif. Selain itu, sekarang tuh mulai banyak pelatihan dan juga sertifikasi buat para pejabat pembina kepegawaian agar mereka tuh lebih ngerti cara menerapkan sistem merit yang benar tuh kayak gimana sih. Nah, yang paling penting ini sih, perubahan mindset dan juga mental. Jadi, mau segimanapun
semua ini kan berawal dari perubahan mindset. Kalau mereka masih punya komitmen yang rendah, terus mindset kayaknya lebih enak deketin sini deh biar cepat promosi, itu tuh salah besar guys. Jadi kita tuh perlu sosialisasi terus menerus kepada pegawai-pegawai tersebut tentang dasar-dasar nilai-nilai dasar ASN kayak profesionalitas, terus integritas dan juga akuntabilitas. Setuju banget. Jadi itu intinya penguatan sistem merit itu nggak cuma soal aturan dan juga teknologi, tapi juga soal budaya kerja. Kalau budaya kerja ASN juga berdasarkan meritokrasi, aku yakin kinerja birokrasi kita tuh jauh lebih baik dan juga masyarakat juga lebih percaya terhadap pelayanan publik. Nah, dan dari situ cita-cita untuk punya ASN yang integritas, profesionalitas dan juga bebas dari KKN tuh bisa terwujud. Jadi nggak cuma sekedar wacana sih, tapi benar-benar bisa terwujudkan suatu hari nanti. Nah, setuju. Semoga birokrasi kita ke depannya bisa berbenah lagi agar bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga sumber daya ASN-nya sendiri juga memberikan dukungan dan dikembangkan secara optimal ya. Jadi meskipun jalan menuju merit system yang ideal itu masih panjang, tapi kita tuh udah bisa mulai melihat bahwa terdapat perubahan-perubahan nyata yang telah dilakukan. Nah, setuju banget. Semoga birokrasi kita ke depannya bisa berbenah lagi agar bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga sumber daya ASN-nya sendiri juga diberikan dukungan dan dikembangkan secara optimal ya. Betul, karena pada akhirnya sistem merit ini bukan tentang siapa yang ditempatkan di posisi mana, tetapi tentang birokrasi yang adil untuk melayani rakyat secara adil dan juga profesional.